Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu dalam pertemuan yang pertama dari program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran level yang kedua. Yang kita berharap kepada Allah SWT dengan ini program bisa mengantarkan Bapak Ibu, khususnya yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, tidak bisa berbicara bahasa Arab, namun insya Allah saat membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita awali pertemuan kita ini dengan masing-masing berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmu Al-Qurannya kepada kita sekalian. Di antaranya dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Al-Quran yang berbunyi, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah ajarkanlah kepada kami Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Faham Al-Quran mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Faham Al-Quran mudah insya Allah. Oke. Ibu Retno sudah bergabung ya? Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, alhamdulillah. Dengan izin Allah ya, sudah bareng-bareng ya melewati level yang satu, program pelatihan Sekejap Al-Quran. Kita belajar untuk bisa memahami makna Al-Quran dengan menggunakan mushaf sekejap. Dengan bantuan dua buah buku panduannya. Dan Masya Allah, dengan izin Allah kita bisa belajar materi-materinya. Ya, materinya yang ada di buku sekejap. Materi tentang pola warna, pola garis, dan pola angka. Ya, Masya Allah, kita dilewati ini. Dan khususnya kita sudah belajar untuk bisa menghafal, ya, menghafal kertas ajaib satu. Berisi sekitar 70 kata. Ya, kata-kata dari 100 kata yang kita berikan warna merah, yang insya Allah kalau kita kuasai, ya, itu lebih dari 50% kata Quran bisa kita kuasai. Tambah hijau berarti 60% kurang lebih. Dan Masya Allah kita telah menghafalkannya. Ya. Dan juga Masya Allah kita sudah belajar tentang pola garis ya, hijau, lampau, telah dan seterusnya. Masya Allah. Tentang pola angka juga sudah belajar. Dan bahkan secara khusus kita pun sudah belajar untuk bisa mengenal bahkan menghafalkan 6 wazan. Ya. 6 wazan. Ada fi'il madhi, fa'ala fa'alu, ada fi'il mudhari, yaf'alu yaf'aluna, ada isim fa'il. Pola pertama fa'il fa'ilin. Ada pola kedua muf'il muf'ilin. Kemudian ada kata perintah ya, if'al if'alu. Kemudian ada madhi majhul, lampau pasif, fu'ila fu'ilu, dan yang terakhir adalah mudhari majhul. Kata kerja sekarang pasif. Masya Allah. Ini kita udah lewati ya. Dan luar biasa ya. Hampir semua di sini Masya Allah telah menyetorkannya dengan sangat bagus dan telah melewati proses ujiannya. Ini materi yang Masya Allah
telah kita pelajari di level 1 ya. Kertas ajaib dan juga tentang 6 wazan yang kerap muncul ya. Hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan mulai dulu ya. Akan mulai dengan mengulang ya materi-materi kita di level sebelumnya. Nah, kita akan mulai nih dari mendengarkan. Siapa yang mau setoran ibu-ibu kertas ajaib 1? Saya Pak Ustadz. Ibu Retno. Ya silakan Ibu Retno. Ayo nih. Ya, kertas ajaib 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan libagilah bagi, wadan ala atas labukan, di dalam mindari, ila kepada kobri sebelum, huwadiyahum mereka, kakamu, anta kamu, antum kalian, ana aku, nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya aku nak kami, haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alazi orang yang, alazina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, ina sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan ila kecuali, falalu iza apabila, inama sesungguhnya, hanyalah, ala ingatlah walakin akan tetapi, ingatlah, ala ingatlah walakin akan tetapi, Kama sebagaimana. Kama sebagaimana ma'a bersama. Seperti lama tatkala atau kulama setiap kali inama sesungguhnya hanyalah. Ulama setiap kali lau sekiranya. Kulama setiap kali lau sekiranya. Ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak Dan tidak akan ana bahwasanya tahti di bawah bahwa pokok di atas amma adapun Ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ketika ya wahai apa ya Andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kode sungguh baina di antara bahkan. Masya Allah, alhamdulillah masih terjaga ya alhamdulillah. Ibu Retno dulu kelas berapa ya? Kelasnya kelas apa? Kelas F. Oh F berarti udah sekitar 4-5 bulan lalu berarti ya? Iya. 5 bulan lalu selesainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih terjaga. Oke sekarang siapa yang mau amin. teruskan setoran untuk bola garis dan bola angka? Ada? Boleh saya Pak Ustadz. Oke Birma. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah, merah sekarang tampak telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Pola angka atas kanan. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Alhamdulillah lancar. Oke sekarang siapa yang mau setoran? 6 wazan. Ya. Mulai dengan apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Ayo. Ibu Elva boleh? Kalau nggak ada saya lagi juga boleh. Semangat. Luar biasa. Insya Allah pada banyak bisa nih. Siapa bisa Ibu Elva? Bisa?
Boleh. Fa'ala fa'alu. Ayo Ustaz, boleh Ustaz? Oke, kalau gitu Ibu Mariati, coba. Yang sudah siap. Ya. Ayo. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna, fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu, yaf'alu dia telah dikerjakan. Hah? Dia telah mengerjakan. Ya, dia telah mengerjakan. Yaf'aluna mereka telah mengerjakan. Taf'alu. Taf'alu kamu telah mengerjakan. Taf'aluna. Yang mana nih? Ini film mati ya? Iya, kan Tanpa sekarang. Tanpa telah. Kan sekarang. Ya, ulangi dulu. Ya. Fi'il madi, mulai dari fi'il madi. Ya, fa'ala fa'alu dulu. Oh ya. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna, fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Mudhari yaf'alu. Alu yaf'aluna, ya kan? Taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu, yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka telah mengerjakan. Tanpa telah. Yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Mantap, cukup, Masya Allah. Sekarang yang coba yang lain. Isim fa'il, fa'il, wazan pertama. Ustaz. Oke, Ibu Ustaz Nina. boleh. Ya, Ibu Ayo, Nina. Ustaz. Fa'il. Ya, Ibu Nina. Siapa Oke. Ustaz? Ibu Nina, silakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il orang yang Betul. Orang ya yang kan mengerjakan. orang yang mengerjakan, fa'ilun 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 fa'ilin orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah perempuan yang mengerjakan, fa'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. Wazan yang kedua, muf'il. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Sama ya, muf'il orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin orang-orang yang mengerjakan, muf'ilah perempuan yang mengerjakan, muf'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. Perintah, if'al. If'al kerjakanlah kamu, if'alu kerjakanlah kalian. Mantap, Masya Allah. Sekarang yang madhi majhul dan mudhari majhul. Siapa? Boleh Ustaz? Oke, Ibu Nur Cikayati. Ya. Hikayati. Ya, Ibu Nur Cikayati. Silakan Ibu. Fu'ila. Bismillahirrahmanirrahim. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'ilatum, fu'ilatum, fu'ilna. Fu'ila dia telah dikerjakan, fu'ilu mereka telah dikerjakan, fu'ila tak kamu telah dikerjakan, fu'ilatum kalian telah dikerjakan, fu'ilatu aku telah dikerjakan, fu'ilana kami telah dikerjakan. Yuf'alu yuf'aluna, tuf'alu tuf'aluna, uf'alu nuf'alu.
Yuf'alu dia dikerjakan, yuf'aluna mereka dikerjakan, tuf'alu kamu dikerjakan, tuf'aluna kalian dikerjakan, uf'alu aku dikerjakan, nuf'alu kami dikerjakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kan? Inilah semua materi Alhamdulillah yang kita pelajari di level 1. Dan itu sudah sangat banyak latihan. Merubah kata-kata yang 6 wazan ini ke kata yang hurufnya 3 kan. Ibadah, zikir, syukur, sabar, ilmu, dan lainnya. Yang hurufnya 4. Ya kan? Iman, amana, infak, anfaqa, jihad, jahada. Apalagi tasbih, sabbaha. Yang hurufnya 5. Tawakal. Tawakal, tawakalu. Yang hurufnya 6. Istighfar. Istighfar, istighfaru. Masya Allah. Ya. Kita sudah belajar dulu. Dan kita sudah praktek untuk menggunakan ilmu ini dalam latihan menerjemahkan dan paham juz 1 dan selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kami berharap sekalian ini ilmu terus diulang-ulang ini. Kenapa? Karena manfaatnya akan ketemu setiap baris, dan ya akan teraskan di manfaatnya ketika kita belajar menerjemahkan dan memahaminya. Ya, maka saya dorong Ibu, walaupun sudah pernah hatam juz 1, ulangi lagi. Jadi bukan cuma sekedar hatam mengajinya, tapi apa? Hatam fahamnya dan diulang juga itu. Ya, diulang juga. Sehingga benar-benar nanti kalau Ibu baca juz 1 itu ngikut Bu. Menghatamkan juz 1 bacaannya dan juga paham itu ngulang lagi. Insyaallah taala, ya. Inilah proses yang telah kita lewati di level 1. Bapak Ibu yang muliakan, hari ini insyaallah kita akan tambah ilmu kita. Ya. Yang sangat bermanfaat, yaitu ilmu tentang kata-kata yang kita berikan warna biru dalam Al-Quran sekejap. Ya. Oke, kembali semua lihat bukunya ya. Ini kita sudah pernah sampaikan di level 1. Ini penguatan ya dan penambahan. Lihat bukunya ya pada halaman ke-20. Ya. Apa itu? Itu kata-kata yang nantinya diberikan warna biru seperti biru langit, ya. Kata-kata yang insya Allah mudah untuk difahami maknanya. Oke. Jadi intinya kalau lihat kata warna biru, langsung katakan kata ini mudah banget maknanya, ya. Dan masya Allah kalau kita perhatikan ini nanti warna biru pun akan ditemukan di setiap baris. Ya, dan jumlah itu ada sekitar 2072 kata kurang lebih, ya, yang telah dikumpulkan dalam 24 halaman buku sekejap, halaman yang ke-20 ya sampai halaman ke-53. Ya, ini nggak berulang ya, 2000-an kan. Kalau merah 100 kata kurang lebih, yang biru ini 2000-an kurang lebih. Nah, lengkap dengan artinya, ya. Bapak Ibu, insya Allah ya, di kelas kita ini pun kita akan belajar ini untuk bisa menguasainya. Dan kita sudah belajar di 6 wazan. Ya, 6 wazan itu bagaimana menguasai juga ini sudah belajar. Dan hari ini kita sempurnakan juga. Karena insya Allah dengan bermodalkan menghafal kata warna hijau itu pasti, yang Indonesia banget artinya, ditambah sekitar 100 kata yang berwarna merah, yang banyak banget berulangnya, dan yang warna biru ini 2000-an, maka insya Allah yang mudah banget, insya Allah sekitar 80%. Ya, kata Al-Quran dari berapa tuh? Sekitar 77 ribuan kata Al-Quran akan kita kuasai maknanya. Ya, ini sudah ada nih. Ya, sudah ada. Oke. Nah, ini kan contohnya Bu, yang ada di satu kan, yang warna hijau 10%, merah 56%. Hijau itu mencapai 20%. Ini mencapai sekitar 89%. Masya Allah. Tinggal warna hitam sekitar 11%-nya kurang lebih. Ya kan? Makanya sekalian, di level 1 kita udah belajar tentang warna merah. Nah, di level kedua ini kita mulai belajar secara serius untuk mengenal kertas kata warna biru. Oke, kita mulai ya. Nah ini ada 3 kan alasannya itu. Yang pertama ini halaman 20. Kenapa dia mudah, Bapak Ibu? Karena kata-kata ini kata-kata yang setiap hari
Anda membacanya. Nah, seharusnya dihafal itu. Ya, di mana? Kata-kata di surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nah, ini kami Bu sudah susun ya. Ya, susun. Nanti ini warnanya biru. Ya, misalnya kata di Al-Fatihah. 1, baris pertama. Ismun nama 27 kali. Robun Tuhan 974 kali. Ia hanya kepada. Dan seterusnya. Oke, sampai ke baris yang ke-10. Ya. Jadi totalnya sekitar 30 kata, Bu ya. Di sini 30 kata. Nah, ini nanti akan berulang mencapai sekitar 2.600-an. Masya Allah. Ya, kalau mau dirata-ratakan, satu kata itu bisa sekali. Rata-rata berulangnya itu. Ya kan Bu? Bapak Ibu, insya Allah di level kita ini, kita pun akan menghafal kertas biru 1 namanya Bu. Ini namanya apa? Kertas biru 1 halaman ini. Kita akan menghafal dia sama seperti menghafal kertas ajaib. Kertas ajaib itu caranya sama. Bagaimana ya? Dipenggal-penggal. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini paling minimal Bapak Ibu tahu caranya menghafal. Di rumah diulang-ulang dan sudah mulai setoran mulai besok insya Allah Ta'ala. Ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Lihat baris pertama. Ini ada 3 ya. Ismun nama, Robun Tuhan, ia kepada. Bacanya 2-1. Siap ya? Ikuti saya. Ya. Biar nggak tabrakan, saya harap langsung Bu ya. Saya sebutkan langsung ikuti. Jangan terlambat. Nanti kalau terlambat tabrakan di ruang Zoom. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Ismun nama Rabbun Tuhan. Yuk. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada. Ia hanya kepada. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada. Ia hanya kepada. 1 ya. Sekarang baris kedua. Berarti kan 2 ini kan ada 4 ya. Bacanya 2-2. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Yuk. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Ibu dibacanya bersambung ya. Kami beribadah, langsung gitu. Jangan terpisah. Dia satu napas. Sekali lagi perhatikan. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Yuk. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Nasta'inu, agak panjang ya. Nasta'inu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Saya dulu baru Ibu ya. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Oke. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Sekarang berikutnya. Ya, dengarkan Ibu ya. Saya dulu baru Anda. Diberikannya engkau hidayah, amta engkau telah memberi nikmat. Yuk.
Diberikanlah engkau hidayah Diberikanlah engkau hidayah amta engkau telah memberi nikmat. Yuk. Diberikanlah engkau hidayah engkau telah memberi nikmat. Oke, jadi hidayaan. Jadi bersambung ya. Oke, sekarang baris yang ketiga. Hidayaan. Sekarang baris yang ketiga. Saya dulu ya Bu ya, baru Anda. Ini 3, 2, 1. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Orang-orang yang sesat. Yang sesat. Jadi orang-orang yang orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Oke, gitu ya. Ya, Bu ya. Oke. Jadi secara umum biasanya Bu bacanya Pak 2-2. Oke. Dan setiap berhentinya itu dipanjangkan ujungnya kan. Rabbun Tuhan, hanya kepada, dan seterusnya ya. Oke. Kalau dia itu ganjil berarti 2-1. Oke, silakan coba. Ibu Elva. Ya. Ulangi dari pertama sampai ketiga. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada. Dengar Bu. Ia hanya kepada. Ia hanya kepada. Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Ibu Elva, itu artinya langsung dibaca bersambung, nggak berjarak. Oh. Jadi gini. Oke. Na'budu kami beribadah, nasta'inuka. Ah, gitu ya. Oke. Semua begitu. Jadi ya? ini baru nih Ustaz, pelajaran lagu baru nih Ustaz. Oke. Ya. Tapi kan sekejap semua begitu. Semua itu artinya nempel langsung. Apa tujuannya, Bu? Kalau Ibu ngaji itu langsung nempel kepala gitu. Ya artinya. Kita artinya apa? Arabnya itu langsung bersambung dengan artinya, nggak berjarak. Jadi na'budu ke kami langsung ya Ustaz ya. Langsung artinya. Oke. Na'budu ka, nasta'inu ka. Oke, coba. Oke. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami. Hah? Kata yang kedua pun sambung itu, Bu. Na'budu kami beribadah. Nak juga. Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Kayak gitu. Oke, jadi gini ya. Nah, jadi ketika berpindah kepada kata yang kedua, ya, itu langsung bersambung juga, Ibu. Tidak berjarak. Dua-dua. Kan gini. Na'budu ka. Sudah kan? Na'budu kami beribadah, nasta'in. Jadi antara arti dengan kata kedua. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Kayak gitu. Betul. Lalu nggak usah dipanjangkan suaranya yang pertama, Bu. Kami beribadah. Nah, jadi nggak usah kami beribadah. Jangan. Semua itu dibaca pendek, ya. Dibaca pendek artinya. Yang kedua berpanjang. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Berpanjang itu. Ya. Coba lagi Ustaz. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Gitu ya. Jadi prinsipnya, Bu, apa pertama ini prinsip. Setiap Arabnya
dibaca bersambung dengan artinya. Oke. Lalu arti yang pertama itu langsung disambung satu nafas dengan kata Arab yang keduanya. Ya, gitu ya. Itu gambarannya. Oke. Ya. Iya, oke Ustaz. Sekali lagi coba. Diberikanlah engkau hidayah an'amta. Subhanallah. An'amta, pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak apa-apa, ini kan baru mulai nih. Baru mulai. Masih melenit ya. Oke. Diberikanlah engkau hidayah. An'amta. Ya kayaknya baca berikanlah hidayah nggak ada nafas itu tuh kayaknya nggak ada nada tuh kayaknya gimana ya? Oke. Diberikanlah engkau hidayah an'amta engkau telah memberi nikmat. Ya oke Ustaz, lanjut dulu nanti Ana belajar lagi. Oke, lanjut next. Oke, sekali lagi yang ketiga. Ghairu. Aja dia harus ada ya. Kan 3 baris. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Maghdubun kan panjang. Maghdubun yang Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Kayaknya aneh deh. Iya, terus udah Ustaz lanjut aja dulu Ustaz yang lain. Oke ya. Kayaknya nanti anak ikutin lagi insyaallah. Kayaknya ini ada nadanya yang kayaknya kurang pas jadi kayaknya jadi aneh gitu. Insyaallah. Aneh karena memang kita baru pertama kali mendengarkannya. Itu wajar. Iya. Karena sengaja Bu, perhatikan Ibu, sama sekali nggak ada tiruannya sebelumnya. Oke, nggak ada. Jadi benar-benar dibuat khusus untuk keperluan ini. Jadi kita udah coba carikan yang pas, itu yang sekarang digunakan, ya. Oke. Jadi harus kayak begitu ya Ustaz ya? Ya karena gini Bu, ini tujuan apa kalau mau diduplikasi nanti Ibu Eva mengajar orang lain, ya itu begitu. Karena kalau kita beda-beda iramanya, nanti susah duplikasinya, gitu, ya. Kalau menghafal gampang sebenarnya. Cuma saya ingin Ibu bisa kuasai amanahnya, bikin dulu caranya. Karena kalau kita duplikasikan agak mudah diduplikasikan. Nah kalau masing-masing cara sendiri agak repot tuh kita menduplikasi ke bawah. Iya, benar. Ya insyaallah Ustaz. Ana belajar lagi insyaallah. Siap. Sekarang yang keempat. Ya. Oke. Siapa yang keempat ya? Ini 2. Ini di Al-Ikhlas. Kul katakanlah kamu Somadun, Maha tempat meminta segala sesuatu. Oke. Satu napas ya. Ikuti saya. Saya duluan ya. Kul katakanlah kamu Somadun Maha tempat meminta segala sesuatu. Yuk. Kul katakanlah kamu Somadun Maha tempat segala sesuatu. Kul katakanlah kamu Somadun Maha tempat meminta segala sesuatu. Kul katakanlah kamu Somadun Maha tempat meminta segala sesuatu. 5. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. Dia beranak, diperanakkan. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. Oke. Jangan dibaca Yalid, kan pendek itu. Yalid dia beranak, terus panjang. Yulad, kan? Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. Oke, coba Pak Ibu Asmarani coba nyalakan mic-nya, Ibu Asma. 22 dari nomor 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Nyalakan mic-nya, Ibu. Ibu Asma, nyalakan mic-nya dulu. Ibu Asma, nyalakan mic-nya. Ibu Asmarani, nyalakan mic-nya, mati itu. Oke. Dari Kul ya.
Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Segala sesuatu. Semua dibaca jelas. Oh ya. Ya, oke. Kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Oke, terus 5. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. Oke, begitu ya. Mas ya. Oke, sekarang nomor 6. Nah, ini di mana, Bu? Di surat Al-Ikhlas kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini dia muncul nih. Ya. A'udzu 7 kali berulang di Al-Qur'an itu. Oke, kita mulai ya. 6 ya. A'udzu aku berlindung, falakun subuh. Oke, terus syarrun keburukan ya, pakainya keburukan ya. Keburukan. Khalaqa, lengkap ini fi'il madhi kan? Dia telah menciptakan. Ya, dua-dua ya. Oke, ikuti saya. A'udzu aku berlindung, falakun subuh. Yuk. A'udzu aku berlindung falak subuh. A'udzu aku berlindung falakun subuh. A'udzu aku berlindung falakun subuh. Syarrun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Syarrun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Syarrun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Syarrun keburukan khalaqa dia menciptakan. Itu kan fi'il madhi kan, khalaqa khalaqu. Khalaqa dia telah menciptakan ya. Oke, sekarang baris yang ke-7. Sama juga di dua-dua. Ghasikun malam, waqaba dia telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Apabila malam telah gelap gulita kan. Kemudian naffatsatun ya, panjang ya. Naffatsatun. Nah, ini panjang. Perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan. Oke ya. Dua-dua. Ikuti saya duluan. Ghasikun malam waqaba dia telah gelap gulita. Yuk. Ghasikun malam waqaba dia telah gelap gulita. Ghasikun malam waqaba dia telah gelap gulita. Ghasikun malam waqaba dia telah gelap gulita. Naffatsatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan. Perempuan penyihir yang banyak meniup. Ikatan. Bacanya bersambung ya. Naffatsatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun langsung bersambung. Uqadun ikatan. Yuk. Naffatsatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan. Oke ya. Oke. Ya, coba Pak Iza sih.
Nomor 6. A'udzu. A'udzu kan a'udzu aku. A'udzu. Aizazi silakan. Oke, siap. A'udzu aku berlindung falakot. Falakun. A'udzu aku berlindung falakot subuh. Falakun. Baca lengkap. Falakun. A'udzu aku berlindung falakun subuh. Sarun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Oke, terus 7. Wasikun malam waqoba dia panjang Pak. Wasikun malam waqoba dia telah gelap gulita. Nafasatun perempuan penyihir yang telah banyak meniup. Coba yang baca Pak. Ya. Perempuan tuh. Ya. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup. 2 kali Pak, 2 kali. Perempuan kan? Perempuan 2 itu. Ya. Perempuan. Siap. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqodun ikatan. Meniup Pak, langsung Pak. Meniup uqodun. Uqodun bersambung ya. Meniup. Langsung. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqodun ikatan. Oke, begitu ya. Apa ya? Siap. Ya. Masya Allah. Nomor 8. Nah, ini di An-Nas ini ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya kan? Di sini ayat ini. Nasun manusia. Banyak ini ya. Manusia banyak dia. Khonnasun yang banyak bersembunyi. Ya. Sudurun fi sudurin nas. Sudurun dada. Banyak. Minal jinnati wan nas, kan? Jinnatun itu para jin. Ya, para jin. Oke Bu ya? Bacanya 2. Ikuti saya. Nasun manusia khonnasun yang banyak bersembunyi. Yuk. Nasun manusia khonnasun yang banyak bersembunyi. Nasun manusia khonnasun yang banyak bersembunyi. Nasun manusia khonnasun banyak bersembunyi. Ya, panjang ya. Khonna, panjang. Khonnasun yang banyak bersembunyi. Oke. Lagi. Ikut saya. Sudurun dada jinnatun para jin. Sudurun dada jinnatun. Sudurun dada jinnatun para jin. Yuk. Sudurun dada jinnatun para jin. 9. Hayyun maha hidup qayyumun maha mengurus. Hayyun maha hidup qayyumun maha mengurus. Hayyun maha hidup qayyumun maha mengurus. Hayyun maha hidup maha mengurus. Ini mana? Kursi kan? Samawatun langit ardun bumi. Samawatun langit ardun bumi. Karena sudah closing, suaranya turun kan Ibu? Ya.
Samawatun langit-langit, ardun bumi. Nah, selesai. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Masya Allah. Bapak sekalian, jadi hari ini minimal ya Ibu sudah mendengarkannya. Nanti kita akan kirimkan rekamannya ini. Rekamannya. Oke. Dan silakan diulang selama 1 minggu, 2 minggu. Oke. Ini kita akan belajar setiap pekan nih. Masuk langsung. Ayo Pak Tugi. Ayo Pak Rahmat Setoran. Ya sama seperti dulu. Ya pengalaman kami mendamping, Masya Allah ini pekan apa sudah ada yang setoran nih. Ya, bahkan 1-2 hari sudah pada nyetor nih. Yang penting apa? Luangkan waktu ketika menggoreng, ketika memasak, ulangi ini. Yakin Allah akan buat kita hafal. Ya, oke sekarang saya contohkan Bu ya. Saya contohkan dari pertama. Ya semua lihat di bukunya. Ya. Saya anjurkan Bu ini semua dihafal. Ya, dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh setoran kertas biru 1. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada. Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta engkau telah memberi nikmat. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Dhalin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. A'udzu aku berlindung falakun subuh. Syarrun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Ghasikun malam waqaba dia telah gelap gulita. Naffatsatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan. Nasun manusia khannasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada jinnatun para jin. Hayyun maha hidup, qayyumun maha mengurus. Samawatun langit-langit, ardun bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Ibu Irma, ya, Ibu Nina, insya Allah bisa? Bisa, insya Allah. Ini jauh lebih mudah Bu daripada menghafal kertas ajaib. Kenapa? Karena sebenarnya Anda setiap hari baca kan di Al-Fatihah, di ayat kursi, di trikul. Oke, cuma memang kita menghafalnya begini nih, berurutan itu, kan? Nanti kalau kita ngajak Bu, bisa tuh baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada yang ketemu tuh. Ya. Bismillah dengan ismun itu ismi, nama. Kan? Rabbil Alamin, Rabbun Tuhan. Iyyaka na'budu, iya hanya kepada. Na'budu, kami beribadah dan seterusnya. Jangan lebih mudah nih. Oke Bu ya. Jadi ini tugas. Tugas untuk pekan ini ya. Silakan dihafal dan yang sudah siap disetor seperti biasa. Bapak-bapak di grup utama dan ibu-ibu nyetornya di mana Bu? Di kelas khusus ibu-ibu. Ya. Dan di list yang sudah selesai. Kita mau lihat siapakah orang pertama yang menulis namanya sudah setoran. Ya kan? Insya Allah. Ini besar pahalanya nih. Kalau Anda setor, ternyata bisa nih Ibu Irma. Ternyata bisa. Masa saya nggak bisa sih? Waktunya sepekan. 1 minggu.
Ya, insya Allah bisa ya, 1 minggu ya. Dan insya Allah pas pekan depan kita masuk, oke, nah, kita akan minta siapa yang sudah siap untuk nyetor di ruang Zoom kita ini. Ya, insya Allah. Dan setiap pekannya akan begini, Bu. Akan begini kita lakukan ya. Oke, selesai. Masya Allah materi kita hari ini pas 1 jam kita belajar ini. Ya, kita akan break ya. Kita akan break istirahat 5 menit. Lalu kita masuk untuk praktek menerjemahkan juz 30. Nah, kita buka mulai ya. Dari belakang mulainya itu. Ya, setiap pekannya 1 minggu, setiap pekannya itu 1 halaman. Terus ke atas. Sampai halaman yang ke-10. Ya, 10 pekan ya. 10 pekan kita ujian dulu. Ya, ujian dulu. Masuk pertemuan ke-11 gantian dari depan, dari Anaba terus sampai selesai. Kayak gitu, ya. Jelas Bu ya? Jadi mungkin sekitar 20 pertemuan ini akan rampung nih. Kita belajar juz berapa? Juz 30 insyaallah taala. Oke, Bu? Jelas ya? Sebelum kita istirahat, apakah ada yang mau bertanya? Ustaz, Ya. saya. Silakan Ibu Retno. Itu kalau misalnya yang dibaca tadi kan ada buhul-buhul atau ikatan. Yang kita baca ikatan-ikatan. Ya. Jadi Itu kita gimana pilih nih? satu aja. Kita pilih 1 aja. Kan sama Jadi yang ikut yang saya contohkan. Ya, oh ya. Ikut yang satu aja. Ikatan. Yang... Syarun kan 2 itu. Keburukan, kejahatan. Kita pakai 1 aja. Ya. Oh ya, ikuti Pak Ustadz aja. Ya, gitu ya. Oke, tanya Pak Ustadz. Iya, tanya Pak Ustadz. Ibu Tuti, silakan. Iya. Syarun itu pakai tasjid ya? Ya, pakai tasjid kan. Min syarri ghasikin kan? Syarri. Ya. Qayyum juga Pak Ustadz, qayyum. Iya sama. Qayyumun. Ini kalau PR di store-nya kemana Pak Ustadz? Di store di grup Ibu. Kita sudah buat Ibu Tuti, ada grup khusus Ibu. Mohon dilihat, saya sudah kirim linknya itu di grup. Oke. Sudah ada kirim. Nanti Ibu gabung kembali di grup kelas C khusus ibu-ibu. Itu ada. Akhwat ya. Oh iya. Nah, ya, terima kasih. Tahu, bisa bantu kirimkan kembali linknya di grup utama. Ya. Jangan sampai ada bapak-bapak ya yang nyantol di grup ibu. Terjadi ada bapak-bapak sini nih. Ya, bapaknya di grup utama, ibu di grup ibu. Betulnya. Oke ya, kita mau tanya lagi. Mau tanya lagi Ustadz. Oh, ya, kalau kata-kata ini udah begini, maksudnya ada yang pakai tasdid, ada yang panjang, udah begini nggak boleh berubah. Karena begitu, dia di Al-Quran begitu bunyinya. Ada yang pakai tasdid, ada yang panjang, ada yang pendek, gitu ya. Cuma gini Bu, cuma ini kita harokatnya. Kita baca katanya dhamma kan, ghairil maghdub, kan asalnya ghairi itu di Al-Quran. Tapi kita baca harokat asal apa? Ghairu. Ghairil maghdubi. Baca apa? Maghdubun. Karena itulah harokat asal dalam bahasa Arab. Ya. Jadi Anda bacanya itu seperti apa? Seperti kita contohkan ya. Kita contohkan. Maka perhatikan panjang pendeknya, perhatikan harokat-harokatnya, perhatikan tasydid tidaknya. Ya. Oke. Insya Allah kami akan kirimkan Bu. Akan kirimkan apa? Contoh dari saya, bentuknya video di YouTube untuk contoh kertas ajaib, kertas biru 1 ini. Ya terakhir dari Pak Kurni. Ustaz. Iya, Rahmat. Ya, di cetakannya nggak ada tasdidnya yang Syarun sama qayyum ya? Ya itu ada, dia tertimpa kayaknya itu. Dia tertimpa sama harokatnya. Iya, ya sekarang Ustaz. Syarrun qayyumun. Cuma itu tanda tasdid tertimpa sama itu ya, sama harokatnya, garisnya. Ya sekarang Ustaz. Oke ya, cukup ya. Kita istirahat ya. Ya. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'da. Bapak Ibu, insya Allah mulai hari ini, pertemuan ini,
kita akan mulai belajar untuk menerjemahkan dan faham. Juz ke-30. Kita mulai dari halaman paling terakhir. Ya. Kita akan belajar untuk menerjemahkan dan faham 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bapak Ibu sebagai pengantar, Masya Allah, 3 surat ini, Masya Allah, memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, banyak sekali keutamanya. Ya. Makanya dia di antara surat-surat yang punya tempat khusus dalam kehidupan seorang Muslim. Ya, di antaranya pertama, ya, dialah 3 surat yang jadi zikir rutin yang dibaca sesudah sholat fardu. Jika sunnahnya itu kalau sudah sholat fardu Bapak Ibu, ini dibaca ini, 3-3-nya ini. Ya. Dan bahkan kalau sholatnya itu sholat maghrib dan sholat subuh, diulang sampai 3 kali. Masya Allah. Ya, maghrib dan subuh. Yang kedua, dibaca juga pada waktu zikir pagi dan petang. Zikir pagi setelah sholat subuh, zikir petang setelah sholat asar. Dan dibacanya itu masing-masing 3 kali. Jadi Masya Allah itu dicontohkan. Baca 3 kali. Ibu ya. Apalagi Bu, kalau mau tidur, dibaca lagi nih. Dibaca lagi. Bahkan itu ada caranya contoh Nabi. Ya. Jadi dikumpulkan tangan kita Ibu. Dikumpulkan begini. Ditiup. Baru baca trikol ini. Setelah baca, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Dari ujung kepala semampunya. Ya, sampai kaki. Oke. Setelah selesai, ulang lagi. Ditiup, dibaca, kemudian diusapkan. Ya, 3 kali. Contohkan Masya Allah. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasanya ketika surat ini. Yang intinya bertujuan untuk penjagaan kita dari berbagai macam bentuk keburukan. Dan memang kalau secara maknanya Bu kita mendapatkan di antara arah daripada surat ini adalah mengarahkan kita untuk bergantung hanya kepada Allah ketika meminta perlindungan dari berbagai macam bentuk keburukan. Itu di antara hikmahnya. Makanya sangat penting Bapak Ibu sekalian bagi kita ini untuk bisa memahami makna-maknanya. Jadi luar biasa ya. Kalau Ibu mau keluar rumah, mau bekerja, mau beraktivitas di pagi hari, di sore hari, sesudah sholat ya, baca ini Bu. Dengan penuh keyakinan. Nah, semoga dengannya Allah berikan banyak kebaikan dan Allah jaga dari berbagai macam bentuk keburukan. Gitu. Makanya ini kalau bacanya dengan khusyuk nih, dengan tenang dan dipahami itu maknanya. Wah, itu luar biasa, powernya luar biasa. Ya, powernya sangat luar biasa. Setelah zikir, keluar rumah pagi hari untuk bekerja. Oke. Pas waktu zuhur, baca ini. Terus keluar lagi pergi bekerja. Ya, terus asar, selesai sholat, baca lagi. Keluar lagi. Masya Allah. Kan begitu loh. Ya, sehingga semangat orang ketika beramal soleh. Ya, karena Allah akan jaga dari berbagai macam bentuk keburukan. Insya Allah. Ya. Oke. Makanya hari ini kita sekalian akan mulai dengan belajar menerjemahkan dan faham ketika surat ini. Masya Allah ya. Baru semalam ya, sehari dikasih kesempatan. Masya Allah. Sudah cukup baik yang setoran. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Siapa yang mau setoran terjemahan surat Al-Ikhlas? Pak Ustadz. Oke, Ibu Tuti. Ibu siapa? Ibu Irma ya? Irma. Oke. Ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Maha Tempat meminta segala sesuatu. Baru belajar nih. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak beranak. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada sesuatu baginya yang setara dengannya. Oke, Masya Allah. Cukup ya? Oke. Saya harap gini Bu, saya harap ketika satu orang menyetor, semua juga menyetor, tapi dalam hati. Kayak gitu. Nah, lalu kan bisa jadi setoran Anda itu sama dengan setoran Ibu Irma, berarti Ibu juga sudah nyetor. Kalau beda, kita akan sampaikan di sini. Ya, kita akan jelaskannya perbedaannya di mana. Oke ya? Coba lepas ya. Coba kita mulai lagi. Kul, katakanlah kamu, kan? Kul, katakanlah kamu, Somadun, Maha tempat meminta segala sesuatu. Jadi Ibu, yang warnanya itu biru muda, oke, biru muda, kan ada biru tua, biru muda. Yep. Kalau dia biru muda, berarti apa? Dia ada di kertas biru 1 dan biru 2, gitu. Coba ya. Kalau dia itu biru tua, berarti apa? Dia punya asal bahasa Indonesia. Itu yang kita pakai di dalam muazan. Makanya ini Masya Allah, kalau sudah belajar biru 1, Bu, akan ketemu di sini nih. Kelihatan. Kul, katakanlah kamu, Somadun, Maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid, dia beranak. Yulad, dia diperanakan. Ya kan, Bu? Kalau yakun itu, Bu, dia menjadi di kertas biru 2. Katanya sering berulang. Di sana tempatnya. Kita belum belajar. Kertas biru 2. Ya, oke. Dan seterusnya. Saya ulang, Bu, ya. Kul, katakanlah kamu. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi boleh Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal, nggak apa-apa. Ya, karena kan semua itu semaan aja. Ya. Ini ahad sebenarnya, Bu, dia telah menjadi bahasa Indonesia itu ahad. Kayak warna hijau di sini kan? Karena dia terresmi bahasa Indonesia. Artinya ya ahad 1. Allahus Somad. Allah Maha tempat meminta segala sesuatu. Ini kan ya. Lam yalid. Dia tidak beranak. Kan yalid, dia beranak. Ada lamnya, berarti lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Ini Bu, yulad sekarang pasif, mudhari majhul. Kan? Dari siapa? Merah 2, berarti pasif itu. Yuf'al. Pasif. Walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Boleh juga, dan tidak pula, boleh gitu. Dan tidak pula diperanakan. Walam yakul, dan tidak ada. Ini kan yakul itu ada. Dan tidak ada lahu baginya. Ya. Kufuan. Ibu, ini kufu apa, Bu? Maksudnya itu, Bu. Ya, jangan nikah kalau nggak sekufu. Ya, kayak gitu kan? Sama setara. Ya, orangnya ya kalau nggak sesuai, ya bisa repot itu. Ya, yang satu pendidikannya tinggi banget, yang satunya ya itu nggak sekolah, udah repot tuh hidupnya itu, Bu. Ya, itu kayak gitu ya gambarannya. Makanya diarahkan pas sekufu. Ya gitu. Ahad ya ahad. Nah, ini Bu bisa dirapikan ya. Jadi gini, dan tidak ada satupun yang sekufu yang dengannya. Itu kan aslinya, Bu, lahu kan baginya ya. Cuma kalau begini nih enaknya baginya. Kan? Dan tidak ada baginya, dengannya. Ya. Jadi, Bu, dan tidak ada dibalik satupun yang setara lahu dengannya Allah, kan gitu. Asalkan baginya. Jadi kalau sias itu bagusnya kalau setara dengannya, bukan setara baginya. Kalau bahasa Arab bilangnya, Bu, bilangnya kufuan lahu. Nah, ini asalnya begini, Bu. Asalnya apa, Bu? Walam yakun ahadun kufuan lahu. Itu asal segini begitu. Cuma kenapa begini, Bu? Biar semua huruf belakangnya sama. Ahad, somad, yulad, ahad. Nah, maka ditukar itu posisinya. Maka muncul kayak begini. Paham, Ibu ya? Tapi kalau mau diterjemahkan, dirapikan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada. Kan yakun ada. Berbalik. Satu pun yang sekufu.
atau setara dengannya. Baru keren. Ya. Oke Bu ya. Oke, saya ulangi. Berarti ada ulang-ulang. Di start, ulang-ulang dengan dibaca dengan tajwid dan dengan senandung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah kamu, huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu. Allahus somad. Allah maha tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Oke. Jelas ya? Oke gitu. Oke, sekarang saya jelaskan Ibu. Bapak Ibu, surat ini bernama surat Al-Ikhlas. Ya, ikhlas kan memurnikan agama kan? Ya. Menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan dalam hidup kita. Ikhlas ketika berdoa, meminta beribadah hanya kepada Allah. Menunjukkan tidak bolehnya orang itu syirik. Ya, syirik. Atau riya dalam beramal. Makanya hadirnya surat ini untuk menegaskan pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan pentingnya menghempaskan ya perbuatan syirik, demikian pula riya dalam kehidupan kita. Allah mulai mengatakan, Qul, wahai Nabi, katakanlah kamu kepada manusia. Apa isinya? Huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu, yang Maha Esa. Satu dalam segala hal. Pertama, satu sebagai apa? Sebagai Rob. Rob kan? Apa itu Rob? Ya. Pencipta alam semesta, pemilik dan pengatur semuanya. Nah, itu namanya Bu tauhid. Mentauhidkan Allah sebagai Rob. Yang kedua, ya, Allah satu-satunya yang diibadahi. Arti semua ibadah itu hanya kepada Allah. Salat hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Ya. Orang-orang musyrik itu Pak, dia apa? Dia syirik. Kenapa? Mengatakan ya Allah, mengatakan ya fulan, mengatakan syirik. Itu nggak boleh. Ya. Walaupun orang kafir musyrik itu dia yakin semua itu rezeki dari Allah Bu. Cuma ketika mengucapkan dia syirik. Karena mengatakan ya Allah, katanya fulan. Kenapa? Kata mereka itu perantaraan saja. Ya. Mengatakan apa sembahan mereka itu kan ada sembahan Latat, Manat, Uzza. Itu belum begitu Bu. Ya. Nah, ini nggak boleh. Itu salah itu. Nggak boleh. Hanya ya Allah saja. Ya. Tauhid ibadah. Ketika beribadah, berdoa hanya kepada Allah saja. Ya. Dan yang ketiga yang disebutkan ya. Satu, pada apa? Pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya nama-nama kan? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Alim. Ya. Allah punya nama. Ya. Tapi nama Allah itu ada tapi tidak sama dengan nama-nama demikian pula sifatnya hamba Allah. Ada. Ya, itu di antara makna daripada apa? Daripada ahad. Ya. Katakan kepada manusia, dialah Allah yang ahad, yang Maha Esa. Kemudian, secara spesial di antara bagian ahad apa? Allahus Somad. Allah Maha tempat meminta segala sesuatu. Nah, berarti ketika kita mau meminta, maka hanya kepada Allah kita meminta. Mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah sakitku. Ya Allah, ya berikanlah keselamatan dan perjalanan, ya Allah. Ya, itu sekalian. Itu kira-kira mananya. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah itu ahad. Hanya Allah pencipta dan pengatur. Maka sudah semestinya, kalau minta Allah mengatur hidup kita, yang rezekinya mampet jadi terbuka. Yang sakit jadi sehat. Ya maka apa? Maka hanya kepada Allah kita minta. Nah, dengan mengatakan ya Allah, Allahus Somad. Allah Maha tempat kita meminta. Subhanallah. Luar biasa Ibu. Pagi hari ini Ibu ya, mau keluar rumah ke kantor, ke pasar, mau jualan kan? Mencari rezeki, katakan Allah, Qul huwallahu ahad. Engkau Allah yang Maha Esa.
Allahus Samad, engkau ya Allah, Maha tempat meminta segala sesuatu. Saya minta kepadamu ya Allah, agar limpahkan saya rezeki. Saya mau keluar rumah ke pasar untuk jualan. Maka ya Allah, berikan aku rezeki. Nah, itu maknanya. Orang yang di rumah sakit, pagi hari, sore hari, membaca ini. Allahus Samad, ya Allah, engkau Maha tempat meminta segala sesuatu. Sekarang ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, sembuhkanlah sakitku ya Allah. Itu kita hadirkan, Bapak Ibu sekalian yang muliakan. Nah, itu antara maknanya. Ya. Kemudian kata Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak. Demikian pula tidak diperanakan. Yang mana jelas, Allah tidak beranak. Berarti Allah nggak punya anak. Nggak seperti perkataan orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Tuhan. Atau perkataan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Termasuk perkataan siapa? Orang-orang musyrik dulu, musyrik di Mekah. Mereka bilang, itu malaikat anak perempuannya Allah, Tuhan. Nah, gitu. Allah lam yalid. Allah tidak beranak. Gak punya anak kita. Kalau gak punya anak berarti apa, Bu? Gak punya istri. Yang lebih Elva. Karena orang yang punya anak pasti punya istri itu. Nah, tapi gak perlu disebutkan di sini karena itu sudah otomatis itu. Kalau gak punya anak ya gak punya istri. Gitu ya. Demikian pula walam yulad. Allah itu tidak diperanakan. Artinya Allah nggak punya orang tua, nggak punya bapak, nggak punya ibu yang melahirkannya. Insya Allah. Ada itu keyakinan kita. Ayat ini menegaskan apa? Keyakinan apa? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Tapi dari situ ada hikmahnya sekalian. Apa itu? Menunjukkan Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Kenapa? Kita meminta kepada Allah, ya, kita bergantung kepada Allah karena Allah itu nggak bergantung oleh siapapun. Beda dengan manusia kita ini, ya. Seorang anak bergantung kepada orang tuanya. Betul, Ibu Mulyani? Ya kan? Bergantung. Coba anak nggak ada orang tuanya, bagaimana repotnya itu? Demikian pula seorang orang tua bergantung kepada anaknya. Ya enggak? Dia bergantung. Anakku cuci piring, anakku bersihkan rumah. Kayak gitu. Coba kalau semua orang tua kerjakan. Wah, subhanallah. Jadi kita ini punya ketergantungan kepada orang tua kita atau anak kita. Dan orang tua akan semakin butuh kepada anaknya ketika semakin renta, semakin tua. Sehingga manusia butuh dengan kekurangan. Maka jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dia nggak butuh anak, nggak butuh orang tua. Masya Allah, subhanallah. Itu yang terhikmahnya sekalian. Ya, ayat ini menunjukkan apa? Tidak bergantungnya Allah. Maka mintalah kepada Allah yang tidak bergantung kepada segala sesuatu. Luar biasa yang sekalian. Dan berikutnya, dan Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun itu makhluknya itu yang setara dengan Allah. Ada satupun yang setara. Kenapa ya? Karena Allah itu maha sempurna kekuasaannya, maha sempurna kemampuannya. Dan manusia sangat terbatas. Ya, ada orang katanya kaya, banyak duitnya. Ya, tapi sekalian, ada orang banyak duitnya, tapi kalau orang meminta, dia nggak berikan. Karena banyak faktor, banyak hal. Kan gitu sekali ya. Ya, maka intinya ini, Masya Allah, luar biasa hikmahnya. Menegaskan tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Dan juga menegaskan agar kita ini hanya meminta, hanya bergantung kepada Allah pada semua urusan kita. Ya, manusia ibu sekalian, itu nggak mungkin kosong dari masalah. Nggak mungkin itu. Siap jadi manusia, maka siap menerima masalah. Dan itu bergantian, silih berganti. Satu hilang muncul yang baru. Ya. Masalah kesehatan, sehat. Ya, kemudian datang lagi sakit. Kalau sembuh, datang lagi masalah utang. Ya. Apa? Kalau nggak ada masalah itu, masalah keluarga. Betapa orang-orang yang kaya finansialnya. Suaminya cakep, istrinya cantik. Tapi bermasalah keluarganya. Ya. Ya. Kalau ya Allah, ini suami istri nih, Masya Allah, rumahnya luar biasa. Ya, istrinya cantik, Masya Allah. Kemudian suaminya Masya Allah. Tapi kenapa? Ya, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Apa yang kurang?
Ya, lihat apa itunya, ya Allah, jauh sekali kan daripada si fulan. Kita bisa lihat. Oh, itu banyak. Kalau nggak ada masalah orang tua, masalah anak. Kalau nggak masalah dengan dengan tetangganya, dengan masyarakat, banyak sekali. Makanya ayat ini menekankan kepada kita tentang pentingnya kita bergantung hanya kepada Allah, meminta kepada Allah. Itulah hikmahnya boleh dibaca setiap hari, pagi dan petang, sesudah sholat, sekalian, dan seterusnya. Dan yang kedua, kalau kita merasa bahwa kita nggak punya masalah, bukankah kita punya impian-impian sekalian? Kita punya impian-impian. Ya. Impian ingin punya rumah sendiri. Impian untuk bisa membuat pesantren. Ya. Impian untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Dan seterusnya. Maka doa ini sekalian, ya, menegaskan kepada kita, insya Allah kita mampu. Ya. Allah akan berikan kepada kita apa yang kita minta. Yang utama apa? Minta sama Allah. Nah, baru yang kedua, berikhtiar sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Masya Allah. Wah, ini Bu, ini kalau kita lihat Ibu sekalian, kita kan terasa manfaatnya itu. Kan terasa manfaatnya. Kira-kira begitu ya, misalnya Pak Ananya Bu ya. Semoga bisa dipahami ini. Masya Allah. Berikutnya, surat Al-Falaq. Ustaz, bisa tanya sebentar Ustaz, dia minta klarifikasi aja Ustaz. Ya, tadi kan ada malaikat yang mengatakan anaknya malaikat itu siapa Ustaz? Orang-orang musyrik Mekah mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Oh, itu banyak di Al-Quran itu, ya. Di Al-Quran ada keterangannya itu. Baca aja itu ada Al-Quran. Perkataan para malaikat mengatakan itu mereka anak perempuannya Tuhan. Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Al-Falaq, siapa setoran Al-Falaq? Boleh Anak? Ustaz. Ini yang sudah katakan ini. Ustaz. Siti Hanafiyah. Baik, Ustaz. Yang katakan Ustaz. Iya, Ibu. Ya, saya coba Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih. Pengasih dan penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakan oleh kamu, a'udzu, aku berlindung, birabbil, dengan Rob yang menciptakan subuh, falaq. Ibu, kalau aku itu aku berlindung kepada, kan birabbil kepada, kan aku berlindung kepada. Jadi bija sini di kepada. Katakanlah oleh kamu, a'udzu, aku berlindung kepada. Ya. Birabbil falaq, dengan Rob yang menciptakan subuh. Itu Bu, itu B-nya sini Bu, bagusnya bukan dengan tapi kepada. Jadi a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan waktu subuh, ya. Tambahkan waktu, boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Ya, boleh. Terus. Syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan apa-apa yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari apa-apa yang keburukan. Mana Ibu? Mana apa-apa? Wamin syari. Ya. Wamin. Dari syari, keburukan-keburukan. Okay. Wasiqin, malam. Iza, apabila waqab, gelap gulita. Waqaba, dia telah gelap gulita. Apabila telah gelap gulita. Apabila telah gelap gulita. Yes. Ganti lagi, ayo ayat 45. Ibu Tuti. Ya, saya. Wa min bismillahirrahmanirrahim.
Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min, dan dari keburukan nafasatin, wanita-wanita yang meniup, fil uqad, pada simpulan-simpulan. Oke, terus. Wamin, dan dari syari keburukan hasidin, orang-orang yang dengki, ida apabila hasad dia menjalankan kedengkiannya. Oke, ya. Sudah Bu ya? Semua sudah perhatikan Bu ya? Sekarang kita perhatikan, kita koreksi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lihat Bu, ini warna-warna biru semua kan? Biru muda ini kan? Berarti apa? Ada di kertas biru satu tuh. Oke. Kul, katakanlah kamu, wahai Muhammad. A'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Tuhan. Kan falak subuh. Kan? A'udzu, aku berlindung falakun subuh. Nah, boleh tambahkan waktu. Menjadi aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Gitu. Wa min syarri, dan dari keburukan. Nah, ini kalau secara bahasa itu syarri bukan keburukannya, bukan keburukan. Cukup apa? Keburukan saja. Ya, dia bermakna semua. Tapi kalau secara bahasa bermakna keburukan aja cukup. Dan dari keburukan, ma khalaqa, apa ya Bu? Dia telah ciptakan. Ini bukan apa? Diciptakan bukan tadi Bapak, Ibu siapa tadi? Itu kan diciptakan, itu kan pasif itu. Ini bukan. Dari kejahatan apa yang dia Allah ciptakan. Kan khalaqa. Dia telah menciptakan. Dirapikan. Dan dari kejahatan dan dari keburukan apa yang dia telah ciptakan. Itu. Wa min syarri ghasidin, dan dari keburukan malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita. Waqaba, dia telah gelap gulita. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Ya, maksudnya dia malam maksudnya. Wa min syarri, dan dari keburukan. Ah, ini betul tadi kurang ini. An-nafasati, apa tadi? Perempuan penyihir. Oke, yang banyak meniup. Gitu. Ya. Ini Bu kita sudah belajar Bu. Fa'il, fa'ilah, fa'ilah. Ya enggak? Nafasa, nafasat. Ada alif dan ta di bagian belakang itu Bu. Itu kan perempuannya banyak. Perempuan-perempuannya. Cuma ini bentuknya Bu, bentuk banyak ini. Banyak. Diterjemahkan apa? Perempuan-perempuan yang banyak meniup. Nah, itulah perempuan penyihir. Maka diterjemahkan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Fil uqad, pada uqad itu dia kata apa? Akad. Kan uqad, akad atau ikat. Nah, biar mudahnya uqad, ikatan-ikatan. Dan dari keburukan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup ikatan-ikatan. Kan? IV-nya nggak usah terjemahkan, nggak apa-apa. Wa min syarri, dan dari keburukan. Bu Tuti, hasidin. Apa ini Bu? Orang yang hasad. Kan? Sudah belajar Ibu. Hasid, hasidun, hasidin. Berarti ini tunggal. Hasid, orang yang hasad. Tadi Ibu bilang apa tadi? Orang-orang yang dengki. Nah, sebenarnya boleh saya dengki, boleh. Cuma kan kata hasad itu telah menjadi bahasa Indonesia. Jadi bagusnya tetap gunakan kata hasad. Hasid, dan dari kejahatan orang yang hasad. Idza hasad, apabila dia telah hasad. Kan
Hasada hasadu. Kan dia telah hasad. Kalau digabung, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila telah hasad. Apabila dia hasad. Oke, kira begitu ya. Nanti bisa bahasa Bu, bisa berbeda-beda, tapi penting maknanya juga segitu. Seperti itu. Jelas Bu ya? Oke, saya ulangi Bu ya. Yang pertama. Ustaz, bisa nanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tanya Ustaz? Saya ulang dulu ya. Sebentar Ibu, saya ulang dulu. Qul katakanlah kamu, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Wa min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang Dia telah ciptakan. Wa min syarri ghasikin, dan dari keburukan malam. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang yang hasad. Idza hasad, apabila dia telah hasad. Oke. Pikir begitu ya. Silakan Ibu Mulyana. Nyalakan mic-nya, Bu. Nyalakan mic-nya Ibu Mulyana. Boleh tanya. Yang ini Ustaz, wa min syarri nafasati. Bentar. Ibu Mulyana dulu ya, Ibu Mariati. Oh, iya. Tapi Ustaz, itu fil uqad, meniup ikatan-ikatan, maksudnya saya belum mengerti betul sih sama-sama apa itu ikatan-ikatan di sini yang dimaksud Ustaz. Ya, kan belum menjelaskan ya Bu. Saya belum menjelaskan. Kita baru menerjemahkan. Nah, sebentar dijelaskan maknanya. Jadi pertama, pahami terjemahannya. Sesudah kita akan jelaskan maksudnya apa ini. Ya, gitu. Oke, apalagi Mariati? Ustaz, yang saya mau tanya, kan tadi Ustaz bilang min syarri nafasati fil 'uqad. Perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup ikatan-ikatan. Apa itu tidak dipakai di dalam? Kan fi di dalam. Bisa Bu, ya bisa. Bisa begitu. Cuma gini, itu bahasa Indonesia. Itu kalau meniup, itu langsung saya meniup balon. Kan gitu Bu. Ya enggak? Bukan meniup di dalam balon. Langsung begitu. Nah, jadi kalau bahasa diterjemahkan V-nya. V-nya kan di dalam. Makanya kalau begini Bu, kita bisa langsung aja. Langsung meniup ikatan-ikatan. Tapi kalau bahasa Arabnya pakai V. Ya. Paham ya? Oke. Ustadz mau nanya. Ya Ibu Retno. Saya kan min syarri ma khalaq. Kenapa keburukan diciptakan Allah? Ibu, kita belum jelaskan maknanya, Bu. Sekarang baru Oke. Ya, maaf. Ya, sudah Ibu ya? Kita masuk. Oke. Surat ini bernama surat Al-Falaq. Waktu subuh. Diambil dari ayat pertama surat ini. Ayat ini misalnya mulai dengan berkata Allah kepada nabinya. Ya. Kul, katakanlah kamu wahai Muhammad. Ya. Berarti semua kita juga disuruh mengatakan sama. Apa itu? Katakan sebuah ikrar, sebuah keyakinan kita. A'udzu, aku ini itu hanya berlindung kepada siapa? Bi Rabbil Falaq, kepada Allah sebagai Tuhan pemilik pengatur waktu subuh. Ya, gitu kan? Ya asalnya kan Allah Tuhan semuanya ya. Tapi dispesialkan waktu subuh. Kenapa? Karena itulah waktu di mana banyak muncul keburukan-keburukan. Nah, kata Allah, kita meminta perlindungan kepada kenapa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan, ya keburukan apa yang Allah ciptakan. Makhluk, ya jelas semua itu Allah ciptakan. Ya enggak, Bu? Semua Allah ciptakan. Maka kita ini meminta perlindungan kepada Allah
dari semua keburukan makhluknya Allah. Apa saja? Ya. Keburukan yang muncul di waktu siang, di waktu malam, dari hewan, dari manusia, dari tumbuhan. Oke? Kita minta perlindungan kepada Allah dari semua macam keburukan. Nah. Lalu masuk ayat ketiga, Ibu. Dijelaskan. Di antara keburukan apa itu? Min syarri ghasikin. Dan dari keburukan yang terjadi pada waktu malam hari. Terutama idza waqaba, setelah gelap gulita. Karena biasanya itu kalau keburukan itu semakin banyak kalau dia pada waktu malam hari. Contoh pencurian, ya kan Bu? Hewan-hewan itu kan munculnya pada waktu malam hari. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan ini. Oke. Berikutnya sekalian, dan ternyata di antara keburukan yang muncul pada hari keburukan sihir, santet. Makanya ayat berikutnya, wa min syarri, dan dari keburukan yang muncul. Siapa Bu? Dari an-nafasat, perempuan-perempuan yang banyak meniup. Ya. Siapa itu Bu? Itulah perempuan penyihir. Yang banyak meniup fil uqada, ikatan-ikatan atau simpul-simpul. Ini Bu adalah ada bentuk sihir. Jadi ada sesuatu, oke Bu, yang diikat-ikat, oke Bu, lalu ditiup. Buat apa? Buat menyihir fulan. Jadi bisa ada ya macam-macam itu media ya. Ada kayak boneka, oke. Itu boneka diikat-ikat, diniatkan. Ini mau disihir si A, mau sihir si B, santet. Ya apa ya? Kayak model-model jalangkung begitu. Itu yang begitu modelnya itu. Model persihiran. Ya. Atau sesuatu yang diikat-ikat, atau ditanam di mana, di rumah atau di mana. Jadi itu adalah model-model apa Bu? Bentuk-bentuk sihir. Oh, berarti dalam Al-Quran memang ada namanya sihir ya Ustaz? Memang ada. Itu nyata dari zaman dulu sudah ada. Dan bukan sama Nabi, dari dulu sudah ada sihir itu Bu. Sudah ada sama sihir itu. Nah, makanya apa Bu? Karena itu nyata terjadi, oke? Dan dia bisa waktu malam hari ini, ya. Allah suruh kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Jadi Bu ini bukan istilahnya apa? Bukan penyihir yang baru belajar sihir, bukan. Ini sudah jagonya sihir ini. Oke, sudah jagonya. Makanya bilang Pak, yang banyak meniup. Meniup ikatan-ikatan yang merupakan apa? Media daripada sihir atau santet tersebut. Insyaallah. Jadi yakin kita Bu, jangan khawatir Bu. Ya. Kita ini nggak tahu ada orang punya niat buruk sama kita kan, sama kita, sama suami kita, sama anak kita nggak tahu, ya kan Bu? Bisa terjadi di kantor, di masyarakat, nah gitu. Makanya Bu, jaga diri kita. Bagaimana? Dengan baca ini ayat. Ya, baca ini ayat dan niatkan ya semoga Allah jaga di antaranya dari keburukan-keburukan tersebut. Sihir. Dan ternyata Ibu, di antara faktor kenapa itu muncul sihir, karena faktor apa Bu? Dengki. Ada berikutnya lagi. Wa min syarri hasidin. Dan dari keburukan orang yang dengki. Idza hasad, ketika dia dengki. Sebenarnya Ibu kalau dengki itu ya itu nggak terlalu parah kalau dengki. Tapi yang parah apabila dia telah dia telah action. Telah dengki. Kalau kan dengki itu di hati. Tapi kalau tindakan itu berbahaya. Artinya apa? Gara-gara dengki sewa preman, ya kan? Kamu saya bayar ini 1 juta, 10 juta, ya, pukul si fulan, ya, atau bunuh si fulan, akan Bu? Itu antaranya. Atau sihir si fulan, kan gitu, ya. Jadi awalnya di hati sebenarnya Bu, cuma berpindah pada apa? Pada tindakan. Kalau begitu, dan dari orang yang hasad, apabila dia telah hasad, berpindah kepada tindakan. Sewa preman, sewa tukang dukun, dan seterusnya. Masya Allah. Luar biasa Bu ini ayat. Yang intinya apa? Mau jelaskan kita. Mintalah perlindungan kepada Allah segala macam bentuk keburukan. Yang kedua. Khususnya keburukan pada waktu malam hari. Berikutnya. Yang muncul dari para dukun-dukun, para penyihir-penyihir. Ya, yang disebabkan karena faktor dengki diantaranya. Pikir itu mananya. Oke, jelas Ibu sekalian? Jelas mananya? Ustaz, boleh tanya lagi Ustaz? Sorry, afwan ya Ustaz. Ibu Elva.
Itu dari wamin syarri ghasiqin idza waqaba, itu dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Berarti waktu malam itu kayaknya berat banget tuh jadinya Ustaz. Maksudnya ini menurut analisa ini aja Ustaz dari explanation tadi. Maksudnya waktu malam itu jadi takut jadinya gitu, maksudnya jadi mereka keluar semuanya. Jadi, sebenarnya bukan keluar semuanya. Oke. Jadi Ibu, secara umum waktu itu punya Allah, Ibu. Oke. Iya benar. Tapi secara kenyataannya begitu. Ya. Ada saja muncul keburukan. Ya, dari manusia, dari hewan, dari pohon yang jatuh, dari badai, kan semua bisa terjadi. Iya. Kan gitu ya. Makanya ini ayat mau tekan kita, baca doa ini, minta perlindungan sama Allah. Ya. Semoga itu terjadi. Benar, cuman di sini ditekankan karena apabila waktu malam, kejahatan waktu malam apabila adalah gelap gulita. Berarti tuh waktu malam tuh maksudnya agak berat banget, takut gitu, ngeri gitu. Maksudnya gimana, gelap terus ada buhul-buhul, ada ini gitu. Ya, betul, memang makanya gitu, memang gitu kan, ketika masuk malam hari, sebelum malam itu biasanya semakin rawan muncul masalah. Ya, makanya, itu yang Anda tanyakan gitu. Fokus, makanya apa sunahnya, Bu? Sore hari itu baca ini zikir. Kalau mau tidur, baca lagi ini. Lagi zikir. Pencuri masuk, hewan berbisa masuk, baca ini. Kan kalau kita udah tidur, kita nggak tahu itu. Kan maka Pak, serahkan sama Allah. Nih ya Allah, saya serahkan hidupku ini sama Engkau yang jaga rumahku, jaga diriku ya Allah. Nah, gitu kan maksudnya. Kita nggak usah takut, kita kan ikhtiar. Ya, ikhtiar. Allah jaga. Ya. Jazakallah khair. Rela malam-malam mengerikan kata. Oke. Termasuk Ibu kalau malam hari ini harus pulang kerja malam hari misalnya, ya pulang aja gitu, pulang aja, tapi baca ini zikir, gitu, ya gitu. Ya memang kalau safar itu memang bagusnya memang malam hari, itu sunahnya gitu. Kalau safar memang disunahkan malam hari, karena kalau malam itu terasa lebih cepat daripada siang hari. Maka Nabi itu biasanya kalau dia mau safarnya malam hari, gitu. Nah tapi baca ini doa. Oke ya, cukup ya. Oke, satu lagi nih terakhir. Sudah 7:30 nih. Siapa yang mau tasmi An-Nas? Ini gampang mainnya. Boleh saya, Ustaz? Ibu Elva ya? Boleh, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain silakan tafadholi Ustaz. Ya udah nggak apa. Kalau nggak Ana yang baca. Ya silakan. Oke, dibagi dua. Bagi dua, ini panjang ini. Ayo Bu, silakan. Jadi Anda baca, tahu siapa yang baca Ibu? Ada yang lain? Biar nih Ibu Elva baca. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan-Tuhan atau sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisikkan. Khannas lupa. Tadi yang banyak bersembunyi. Oke. Dari kejahatan yang membisikkan, syaitan yang membisikkan dari banyak yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia membisikkan ke dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oke. Jin apa? Jin, para jin. Kan? Para jin, jamak ya. Turun dada jinnatun para jin. Jinnati ya. Minal jinnati wan nas, dari golongan para jin dan manusia, jamak ya. Bisa ya. Boleh juga langsung aja, dari para jin dan manusia. Boleh. Karena minal di situ jadi Anda masukin golongan karena boleh juga nggak apa, bisa. Dari golongan para jin dan manusia, boleh. Oke. Satu lagi mau coba. Siapa yang mau lagi yang tasmi Anas? Diulang. Ayo. Ada yang mau coba tasmi lagi Anas?
Ini ada ya? Oke, cukup ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah kamu. Ini berulang-ulang ini kul ini kan. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan An-Nas. Manusia. Secara asal itu nas bermakna manusia-manusia. Ya kan? Nasun manusia. Kalau insan, satu insan manusia. Kalau nas itu banyak. Ya. Cuma kalau mau terjemahkan nggak apa, satu aja. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, itu boleh. Ya, jadi faham Bu. Secara bahasa nas bermakna apa? Jamak. Tapi kalau terjemahkan nggak apa. Saya kata satu aja, kata manusia, itu boleh. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Malik kan itu jenis ya Malik, raja atau milik. Ya. Ilahin nas. Ibu tadi apa artinya tadi? Ilahin nas. Tuhan manusia atau sembahan manusia. Bagusnya kalau ilah itu bukan Tuhan, tapi sembahan. Kalau Rob Tuhan. Oh, sembahan. Oke. Kalau Rob itu sembahan Tuhan. manusia. Kalau ilah itu yang disembah, gitu. Ya, bedanya apa? Kalau Tuhan kan yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, itu maknanya. Kalau ilah itu yang disembah, saya sholat kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, itu namanya ilah. Jadi bagusnya sembahan, lebih cocok itu. Sembahan manusia. Kadang-kadang Anda bingung Ustaz, sesembahan atau sembahan manusia? Boleh aja tuh. Intinya yang disembah kan, doa kita hanya kepada Allah. Zikir kita itu maksudnya sembahan. Ya, itu pengertian. Kemudian min syarri nafat, dari keburukan. Tambahkan Bu setan biar enak gitu. Dari keburukan setan yang membisikkan. Itu Bu, itu al-waswas kan? Waswas, ya. Benar, waswas. Ya. Iya Pak, ya kan membisikkan biar enak. Dan dari keburukan setan yang membisikkan. Oke. Al-khannas lagi banyak bersembunyi. Sebentar kita jelaskan maknanya apa itu, ya. Oke. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan. Tambahkan keburukan Bu. Tambahkan. Yang membisikkan keburukan fi sudurin nas, ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari para jin. Boleh juga dari golongan para jin wan nas. Dan manusia. Itu jin itu jamak. Kalau jinnun satu jin. Jinnah para jin. Ya, para gitu, jin. Kan? Jadi nas jamak insan manusia, nas manusia. Nah, diterjemahkan minal jinnati wan nas, dari golongan para jin dan manusia. Oke. Ya, Bu ya? Ya, insyaallah khair. Qul, katakanlah kamu, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan setan yang membisikkan lagi banyak bersembunyi. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan keburukan, ya, fi sudurin nas, ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan para jin dan manusia. Oke. Ayat ini, surat ini berasal An-Nas. Diambil dari ayat pertama. Ya. Allah mulai dengan perintahnya, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatku. Ya. Sebuah perkataan yang menjadi ikrar janji. Ya. Komitmen. Apa itu? Aku ini manusia, itu hanya berlindung. Kepada siapa? Bi Rabbin Nas. Kepada Allah sebagai Tuhannya sebuah manusia. Ya. Satu, ya. Yang kedua apa? Allah sebagai Malikin Nas, rajanya manusia. Bayangkan Bu ya, raja semua manusia itu. Ya, raja kan pemilik, pengatur, penguasa, itu kemana raja itu? Dan dia juga merupakan yang ketiga, sebagai ilahina, sembahan manusia. Berdoa kita hanya kepadanya, minta kita hanya banyak. Karena pada ada ilah. Gitu. Lalu ibu sekalian, meminta apa perlindungan? Dari keburukan yang muncul dari para setan. Yang kerjanya dua Bu. Satu, al-waswas, yang membisikkan.
Apa itu? Membisikkan keburukan. Kapan? Ketika manusia lalai, maka dia membisikkan keburukan kepada manusia. Itu Bu. Itu makna yang pertama. Yang kedua Bu, dia juga khannas, yang banyak bersembunyi. Kapan itu? Ketika manusia ingat Allah, maka setan pada bersembunyi. Itu maksudnya. Paham ya? Ya. Jadi membisikkan kapan? Ketika manusia lalai. Dan bersembunyi kapan? Kalau manusia ingat Allah, maka dia akan bersembunyi. Kabur itu setan. Nah, itu kalau asal setan dari bahasa jin begitu. Oke? Lalu ini setan Bu, alladzi yuwaswisu, senantiasa membisikkan keburukan. Kemana? Ke dalam dada-dada manusia. Keburukan berupa syirik, keburukan berupa riya, berupa nggak sholat, berupa korupsi, membunuh orang lain. Itu semua dari apa? Dari setan itu. Tapi Allah jelaskan Bu, itu setan dari dua golongan. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari bangsa jin dan ada juga setan dari bangsa manusia. Ya, betul itu. Ya. Ada orang Bu depan komputernya ya, main game, ada azan. Apa Bu? Udah enggak sholat. Sendirian dia Bu. Dari siapa itu? Dari jin itu yang bisikan. Ya. Ada orang kerja di kantor, kerja waktu zuhur masuk, lagi menikmati kerja nih, proyek gede nih, lagi mau presentasi nih, ya. Karena mau kerjaan lagi apa? Kebablasan, artinya nggak sholat sampai masuk waktu asar, bahkan nggak sholat. Ya, siapa yang bisikan? Setan. Kan dia tahu itu, dia tahu wajibnya itu sholat, dia tahu. Tapi gara-gara pekerjaan, gitu kan. Atau yang kedua Bu, apa? Itu bisikan dari teman dia. Ayo kita kemana? Ke sana minum bir, nyaman-nyaman. Apalagi ke sana ada pergi berzina, ya kan? Dia ajak ke teman-teman. Narkoba, dia ajak temannya, dia nggak tahu itu narkoba. Tapi dia teman dia akhirnya ya jatuh ke narkoba. Nah ini Bu, minal jinnati wan nas. Nah, saking bahayanya semuanya sekalian, maka Allah ajarkan kita minta sama Allah perlindungan agar jangan sampai terjatuh kepada keburukan. Bisikan keburukan ini. Ya, ini umum ya. Berupa keburukan hati kayak syirik, kayak riya itu, dengki, ya. Termasuk keburukan yang sifatnya apa Bu? Yang sifatnya ya kemaksiatan, khomer, perzinahan, nggak ibadah kepada Allah dan seterusnya. Ya, oke. Tapi kalau kita perhatikan Bu, coba lihat bedanya apa yang bisa kira? Keburukan di surat Al-Falaq sama keburukan di surat An-Nas. Ayo, coba lihat bedanya apa kira-kira Bu? Al-Falaq. Dari keburukan malam, keburukan penyihir, keburukan orang hasad. Ini keburukan syaitan. Kalau keburukan Al-Falaq tentang keburukan. Kalau Anas. Apa Pak Rahmat? Kalau Anas keburukan manusia, kalau Al-Falaq keburukan jin. Waktu. Bukan. Waktu. Yeah. Nah, boleh juga sih. Bang sihir. Kalau Al-Falaq, ya, kalau Al-Falaq itu keburukan waktu. Dia dari subuh sampai malam gelap gulita. Ya bisa. Nah ini waktu. Kalau Anas ini jin dan manusia. Oke. Bisa begitu juga bisa. Nah, ada Bu yang lain Bu. Dari apa Bu? Ada itu penyihir itu. Oke, betul bisa. Dari apa Bu? Sejerum ya. Itu kalau Al-Falaq meminta perlindungan Allah dari keburukan yang zohir, yang nampak. Kalau itu Anas, keburukan yang batin, yang nggak kelihatan. Nah, itu diantara yang paling menonjol. Batin. Ya, beda gitu. Keburukan kalau Al-Falaq meminta dari keburukan yang nyata, ya kan? Malam, pencuri, ular berbisa, tabrakan, banjir, itu kesannya gitu, lebih dominan. Sihir, itu kan nyata itu. Sedangkan itu An-Nas Ibu, itu lebih apa kepada keburukan yang sifatnya itu nggak nyata, batin, syirik, was-was kan, apa Bu, riya dan seterusnya. Itu dominan situ, kan? Nggak sholat, itu kan
Nggak selalu. Itu kan nggak nyata. Keburukan yang nggak nyata, Bu sekalian. Gitu. Tapi kira-kira Bu, kalau tanya mana yang lebih parah? Keburukan yang zahir ataukah yang batin? Yang batin. Lebih parah ya. Yang batin. Yang batin. Yang batin. Makanya Bu, betul. Yang batin. Makanya Bu, yang ini apa? Itu Allah ketika menyebutkan Al-Falaq hanya mengatakan apa? Aku beri kepada Tuhan Al-Falaq, satu aja. Katakan Bu, nanti masanya banyak. Satu, keburukan makhluk. Dua, keburukan malam. Tiga, keburukan penyihir. Empat, keburukan hasad. Jadi sifat Allah satu disebutkan, masanya 4. Beda dengan apa? An-Nas. Allah satu, Tuhan manusia sifatnya. 2, raja manusia. 3, sembahan. Baru masanya 1, keburukan. Itu. Maka kata ulama, ini menunjukkan apa? Hikmahnya apa? Masalah itu batin, hati, ya, itu jauh lebih berat daripada masalah sifatnya itu fisik. Makanya disebutkan 3 sifat Allah. Rabbin nas ya Allah, Malikin nas ya Allah, Ilahin nas ya Allah. Dari keburukan yang bisa setan. Ya, keburukan dari apa? Dari syirik. Keburukan riya. Wah, ini berat sekali, Bu. Itu riya berat banget tuh. Berinfak, mau dipuji. Ngajar, mau dipuji. Jadi ulama, Masya Allah, ceramah-ceramah, mau terkenal. Itu kan nggak kelihatan itu sekalian. Tapi kalau itu sampai kena ibu sekalian, hancur semua amalan orang itu. Hancur. Itu bahaya syirik. Bahayanya Bu, bahayanya riya. Maka kata ulama kita ini hikmahnya. Kenapa sifatnya itu sampai 3? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Contohnya Pak, mau pergi ke pengajian. Nah, ini pengajian niatnya apa nih? Mau cari ilmu atau nanti kalau saya punya banyak ilmu, saya mau jadi ulama, wah saya terkenal. Wah, itu kan bahaya itu sekalian. Makanya ini ditanamkan sekalian. Ditanamkan. Nah, itu pun data hikmahnya. Jadi Masya Allah, kasih ketahuan, itulah hikmahnya. Kenapa disunahkan baca trikul ini. Trikul ya. 3 kul ini. Pagi dan petang. 3 kali lagi. Habis sholat subuh 3 kali. 3 kali. Setelah sholat fardu baca. Bahkan maghrib sama subuh 3 kali. Mau tidur baca lagi. Dengan tujuan Allah menjaga kita dari semua bentuk keburukan. Yang zahir, yang nampak, demikian pula keburukan yang batin. Yang kedua, memiliki keyakinan dan ketergantungan hanya kepada Allah, kita meminta segala sesuatu. Oh udah, Masya Allah, nyaman itu hidup itu. Insya Allah Ta'ala. Selesai, Masya Allah hari kita belajar Bu. Nah, untuk pekan depan, silakan dikerjakan halaman berikutnya itu 603, 1 halaman. Ya, jadi Bu, dikerjakan, tuliskan kata yang nggak tahu aja di mushafnya, di foto, oke, baru dikirimkan, baru silakan direkam terjemahannya, ya. Ibu biar rapi, saya harapkan semua Bu rekamannya itu Bu simpan di Google Drive, ya. Jadi arsip Anda dan mudah kita buka, kumpul semuanya, situ ya. Insya Allah ini istilahnya hadiah terbaik dari kita untuk kita, karena semua tersimpan itu belajar kita di mana di Google Drive. Yang kedua, memudahkan para guru-guru kita untuk nanti memeriksa itu. Ya, karena kalau kebanyakan nanti agak susah dicek itu. Susah dicek. Jelas ya, Bu ya? Oke. Ustaz, kira begitu. Ustaz, tanya. Jadi kalau nulisnya baiknya itu dibikin lagi nulis sendiri, Ustaz. Nanti kotor mushafnya. Katanya mushafnya mahal Pak ya. Memang asalnya Pak, makanya asal itu mushafnya ditulisin memang. Cuma kalau ada sayang banget karena mushaf terasa keren, mahal, ya udah. Ini aja di scan, saya kan, di scan aja, baru tuliskan di scan, baru di foto. Karena bentuknya ada hasil yang kami dapatkan yang kelihatan itu, ya. Iya. Jadi pada saat itu dibuat untuk ditulisin memang. Makanya apa? Hanya dituliskan kata apa ya? Pakai pensil, ya. Pakai pensil aja tuh. Karena kalau nanti kalian baca Quran sudah tahu, hapus aja itu. Nah, cuma kami butuhnya apa? Kelihatan itu tulisannya di foto, dia bisa cek kan.
Gitu. Ya, sekarang Ustaz. Gitu ya. Kalau tadi diulangi PR-nya surat Satu, apa? ya, halaman 603 Pak Ibu. Ini Bu. Nih. Ya. Ini. Halaman 603, 3 surat. Oke, ini ya. 3 surat ya. Sudah ya Bu ya? Di foto makasih, dan diterjemahkan. Nah, ini kalau Ya. Makasih, Ted. Tiga-tiganya disetorkan ya? Tiga-tiganya setorkan. Termasuk kertas biru 1 Ustadz ya? Oh iya, jadi pertama kertas biru 1. Nah, itu akan kita hafal selama 5 pekan kurang lebih, Pak. Ya, jadi kalau yang pekan depan belum bisa, nanti pekan kedua setorannya dan seterusnya. Insya Allah ya. Iya. Gitu. Tapi insya Allah kalau kayak Ibu Madani, insya Allah ini pekan depan sudah setoran, insya Allah. Iya. Oke ya, cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa ke depan. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.